Halo nakama heroin, kembali lagi dengan Mimin di sini. Kali ini Mimin mau membahas manga Chainsaw Man chapter 114. Setelah pekan lalu Chainsaw Man libur, maka pada chapter 114 kali ini kita akan diberi kejutan dengan kemunculan Kobeni. Tentu saja kalian masih ingat pada Arch Eternity Devil chapter 15 atau di animenya episode 6, di mana Kobeni menangis menceritakan bagaimana dirinya yang mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan saudaranya oleh ibunya sendiri. Kobeni hanya diberi dua pilihan, yaitu masuk dalam industri seks atau menjadi Devil Hunter. Sementara saudaranya yang berbakat di segala bidang bisa melanjutkan pendidikannya. Dan pada chapter kali ini, dengan Eternity Devil lagi yang dimunculkan untuk mengurung Asa dan Denji, juga para Devil Hunter Club di akuarium, kita pun melihat saudara Kobeni yang menangis terseduh-seduh. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak pernah ingin masuk ke dalam Devil Hunter Club di sekolah, tetapi ibunya menyuruhnya untuk bisa mendapatkan beasiswa. Namun sayangnya, kita belum diberitahukan nama dari saudara Kobeni. Sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya jika kalian subscribe channel kami terlebih dahulu. Dan jangan lupa like video kami. Chapter 114 kali ini berjudul Akuarium Tak Berujung, di mana Asa dan Denji yang sedang berkencan, tetapi keduanya tampak tak menikmati, hingga akhirnya jalan sendiri-sendiri. Namun ketika Eternity Devil yang telah berinkarnasi menyerang, membuat keduanya terkurung dan tak bisa keluar dari akuarium. Menyadari ini adalah ulah Eternity Devil yang mengingatkan kita pada aksi Denji pada season 1, di mana Denji sebagai Chainsaw Man bertarung dengan cara terus memakan tubuh asli Eternity Devil ketika kehabisan darah, sambil terus mencincang bagian tubuhnya hingga Eternity Devil yang tidak kuat merasakan sakitnya digergaji hidup-hidup, lalu menyerahkan jantungnya sendiri pada Chainsaw Man. Apakah Denji akan mengeluarkan identitas aslinya di hadapan Asa dan mengulang pertarungannya melawan Eternity Devil? Denji pun mendatangi Asa kembali dan keduanya berjalan menelusuri lorong akuarium untuk bisa keluar. Denji sudah memberitahukan kepada Asa bahwa ini adalah ulah Eternity Devil, tetapi Asa merasa jika Denji tidak tahu apa-apa soal Devil. Apalagi Denji bukanlah seorang anggota Devil Hunter Club di sekolah. Asa merasa jika dirinya lah yang lebih tahu menyoal Devil, karena dirinya sudah bergabung dalam klub Devil Hunter. Lagi-lagi mereka berdua berdebat tentang siapa yang lebih tahu soal Devil. Tiba-tiba, ketua sekolah yang telah merekrut Asa menjadi anggotanya pun muncul. Tanpa basa-basi, ia justru ikut masuk ke dalam obrolan orang lain yang sedang berkencan. Dia berkata jika Asa memang benar lebih tahu banyak tentang Devil. Ia pun melanjutkan perkataannya bahwa kebetulan sekali bertemu dengan Asa. Di sini Denji dan Asa pun terkejut melihat ada orang lain di akuarium. Denji hanya berkata, "Siapa kamu?" kepada ketua Devil Hunter Club tanpa ada tendensi apa-apa. Ketua Devil Hunter Club dengan bangga melepas topinya dan memperlihatkan ikat kepala kebanggaannya, lalu berkata dengan bangga bahwa dirinya adalah ketua Devil Hunter Club dan ketua OSIS di sekolah, yaitu Harukaisu. Sebelum ia menyelesaikan perkenalannya, tiba-tiba Yoshida muncul di belakangnya dan menyapa Denji. Denji pun terkejut melihat kemunculan Yoshida. Yoshida hanya berkata jika ia kebetulan ingin melihat ikan, makanya ia datang ke akuarium dan selanjutnya ia pun menjadi salah satu yang terjebak di sini karena ulah Eternity Devil. Kemunculan Yoshida ini menandakan bahwa Denji tidak boleh mengeluarkan identitas aslinya kepada siapapun. Bisa saja kita akan melihat gurita Yoshida mengamuk ya guys ya. Kemudian Akuku berbisik kepada ketuanya bahwa Yoshida adalah pria yang mengerikan. Ia beralih dari Devil Hunter sipil menjadi Devil Hunter keselamatan publik saat masih SMA. Ketua pun memakai topinya lagi dan berkata jika Yoshida cukup menarik. Ketua lalu membuka topinya lagi dan mengulang perkenalan dirinya bahwa ia bernama. Tapi sebelum ia selesai berbicara, kita pun melihat orang yang mirip dengan Kobeni ini. Ya, kita sebut saja saudara Kobeni. Ia dengan lantang berteriak dan ketakutan. Ia pun berkata jika dirinya sudah tahu bahwa mereka sedang terjebak, bahwa ini bukanlah mimpi. Mereka sedang diserang oleh Eternity Devil. Ia menangis terseduh-seduh sambil melanjutkan perkataannya bahwa ia tidak pernah ingin bergabung dengan Devil Hunter Club. Namun ibunya lah yang membuatnya ikut tergabung karena ibunya berkata jika itu akan membuatnya mendapatkan beasiswa. Menariknya karena Denji sama sekali tidak peduli dengan saudara Kobeni yang menangis ketakutan itu. Aku pun berkata jika banyak aktivitas Devil di tempat ini sehingga mereka berpatroli di sini. Akuku juga merasa jika yang lainnya juga pasti menyadarinya kekuatan Devil yang membuat mereka terjebak di lorong ini selamanya. Sepertinya tidak ada jalan keluar kecuali bantuan dari luar yang datang atau mereka yang membunuh Devil penyebabnya. Dengan wajah datar, Denji pun berkata, "Apa kalian melihat Devil di suatu tempat?" Akuku hanya menjawab tidak.
Asa pun terdiam sejenak dan menyadari kemunculan Fami sebelumnya. Fami yang berkata jika Asa tidak akan bisa meninggalkan akuarium ini sampai Asa bisa mengubah Denji menjadi senjata. Dan sekali lagi ketua pun membuka topinya dan memperlihatkan ikat kepalanya sambil berkata bahwa namanya adalah Haruka Serumi. Sebagai ketua Devil Hunter Club, Haruka meminta kepada Asa dan Denji untuk mematuhi perintahnya. Dalam situasi ini, mulai saat ini mereka memiliki dua tujuan, yaitu untuk memusnahkan Devil dan untuk bertahan hidup. Asa lalu berkata dalam hati, jika Haruka adalah Chainsaw Man, selama Asa melakukan apa yang dia katakan, mungkin Asa bisa keluar dari sini tanpa mengubah Denji menjadi senjata sebenarnya. Jika Asa bisa membunuhnya, maka Asa tidak perlu mengubah siapapun menjadi senjata. Asa bisa mendapatkan tubuhnya kembali dari Yoru tanpa menimbulkan masalah bagi orang lain. Lagi pula, tidak mungkin bagi Asa untuk bisa membunuhnya sendirian. Asa pun menatap Denji yang mengantuk sambil bertanya-tanya, bisakah ia benar-benar mengubah Denji menjadi senjata? Asa pun tertunduk. Akuku lalu bertanya, apakah dia baik-baik saja? Denji pun menjawab dengan ketus, entahlah. Kemudian mereka pun berkeliling di akuarium sampai akhirnya mereka menemukan ruangan untuk karyawan. Haruka berkata bahwa ada air minum di kulkas dan lebih banyak air di kulkas yang sama di ruangan yang sama 20 meter di lorong depan. Dengan kata lain, jika mereka terus berpindah dari satu ruang ke ruang lain, mereka tidak akan pernah kehausan. Saudara Kobeni lalu memotongnya dengan berkata bahwa mereka juga butuh makanan atau mereka akan mati kelaparan. Muncullah aku dan Yoshida yang membawa box ikan. Mereka menemukan sebuah ruangan yang terhubung dengan tangki ikan dan mengambil beberapa ikan dari dalamnya. Jika mereka memasaknya, itu harus menjadi makanan yang cukup untuk bertahan beberapa saat. Asa pun berkata bahwa di akuarium tidak memiliki sumber api. Saudara Kobeni lalu berkata, jika dirinya punya api, ia menceritakan bahwa para pemulihannya selalu menyuruhnya untuk menyalakan rokok mereka, sehingga ia pun selalu membawa korek api. Ia pun melanjutkan perkataannya bahwa mereka bisa menyalakan api yang cukup besar untuk memasak ikan menggunakan koran yang ada di ruangan ini sebagai bahan bakar, sehingga masalah makanan pun sudah terselesaikan. Asa berkata bahwa dirinya tidak bisa makan ikan. Saudara Kobeni dan Yoshida pun bertanya-tanya, apakah Asa alergi ikan? Asa dengan ketus berkata, ikan itu terlalu mirip dengan binatang mati, itu membuatku jijik. Kita pun melihat semua orang yang ada di ruangan itu terdiam dan memandangi Asa. Menyadari jika omongannya terlalu kasar, Asa dengan cepat pergi keluar dan menutup pintu. Ia pun menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba Denji pun lewat di hadapan Asa. Keduanya sama-sama terkejut. Asa lalu bertanya apa yang sedang Denji lakukan. Denji hanya menjawab tidak ada, tetapi Denji tidak berani menatap mata Asa. Asa kembali bertanya, lalu kenapa kau teriak kaget seperti aku memergokimu? Denji pun mulai bercerita jika dirinya mendapati 1000 yen di dalam tas yang ada di sana, dan dia pun mengambil uang itu. Asa pun berkata bahwa itu adalah mencuri namanya. Lalu Denji membantah dengan logika sederhananya bahwa ia adalah penemu dan penjaga dari uang itu, alias siapa yang duluan menemukan, dia yang dapat. Denji berteriak bahwa itu adalah uang miliknya dan tidak akan menyerahkannya kepada siapapun. Asa pun menuduh Denji sebagai salah satunya yang tidak membantu. Denji merasa kesal dan menunjuk Asa yang juga tidak membantu apa-apa. Asa juga ikut kesal dan berteriak, terserahlah, masuk neraka sana, dasar pencuri. Denji pun ikut berteriak, apa katamu? Kau saja yang pergi ke neraka. Mereka berdua pun saling tunjuk dan saling mengumpat satu sama lain. Denji lalu pergi meninggalkan Asa. Sementara Asa keheranan dengan sikap Denji padahal dirinya sedang berkencan dengan Denji. Tapi Denji justru bertikah seperti itu. Mungkin Asa harus mengubahnya menjadi senjata. Asa selalu memanggil Yoru, tapi kemudian ia sadar jika dirinya sekarang tidak bersama Yoru. Yoru sedang bersama Fami, entah di mana. Asa merasa jika dirinya bukanlah pecundang seperti Denji. Asa bertekad untuk memberikan kontribusi pada yang lainnya. Asa pun kembali memasuki ke ruangan itu. Dan tiba-tiba serentak para Devil Hunter Club berkata, Mitaka, apakah itu ponsel? Haruka pun bertanya, mengapa Asa memiliki ponsel sebagai murid? Asa menjawab, jika sebenarnya ponsel ini adalah milik ibunya. Saudara Kobeni lalu bertanya, apakah ada sinyal? Asa pun mengangkat tinggi HP-nya dan menemukan bar sinyal. Haruka lalu menyuruh Asa untuk mencari posisi yang tepat dari sinyal itu. Lalu mereka bisa meminta bantuan dari Devil Hunter di luar. Akoku dan saudara Kobeni terlihat bersemangat dan meminta Asa mengangkat tinggi ponselnya karena sinyal pasti ada di tempat yang tinggi. Saudara Kobeni merasa bersyukur karena memiliki peluang untuk bisa selamat. Asa yang merasa telah melakukan kontribusi pun terlihat makin semangat ketika mendapat sinyal. Yoshida merasa heran dengan anak SMA yang telah memiliki ponsel, tetapi Akoku dan saudara Kobeni merasa beruntung karena Mitaka memiliki ponsel dan mendahului zaman. Namun sayang sekali,
Asa tidak kuat dengan posisinya sehingga ia terjatuh sangat kuat dan ponselnya pun hancur. Semua orang pun terkejut melihatnya dan kembali frustasi. Haruka lalu berkata kepada Asa, "Kau mengeluh, kau bukan pemain tim dan kau gagal melakukannya. Padahal aku mengharapkan yang lebih darimu." Dan chapter pun berakhir dengan Asa yang duduk frustasi di pojokan. Oke, itu tadi pembahasan manga Chainsaw Man chapter 114. Bagaimana menurut nakama semua? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apabila ada salah kata atau ada hal yang kurang berkenan dari Mimin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.